Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Baik, pagi ini saya ajak kita menjumpai Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Di situ perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecokakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Dalam buku Yakobus ini kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai umat manusia, sebagai umat Tuhan. Kita makhluk yang banyak rencana. Dalam hidup ini kita punya rencana, baik bagi diri kita, baik bagi keluarga kita, anak-anak kita, bahkan mereka sendiri punya rencana-rencana, punya harapan-harapan, punya cita-cita, dan mereka punya semangat optimis bahwa akan beruntung, akan berhasil. Dan itu kita sudah jumpa dari buku Yakobus tadi, mengingatkan kita sebagai orang percaya harus mewaspadai bahwa dalam kehidupan ini kita harus menyikapi dengan cara yang benar, bukan cara yang salah di dalam menyikapi kehidupan ini. Sebab itu kita bisa melihat bahwa dari pembacaan kita, firman Tuhan mengingatkan kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu berhasil. Tidak ada yang menjadi rencana Tuhan yang buruk untuk kehidupan kita. Tetapi itu hanya bisa kita capai jika kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang merencanakan yang terbaik. Tuhanlah yang menentukan yang terbaik untuk kita. Sebab itu hanya kepada Tuhanlah kita menggantungkan harapan dan andalan kita. Sebagai orang percaya kita diingatkan dalam buku Yeremia pasal yang ke-17, di situ diingatkan orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusianya itu terkutuk, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Nah, hal ini menjadi perhatian kita sebagai orang percaya di dalam menyikapi hari-hari yang ada di depan kita. Tidak ada satupun di dunia ini, baik bangsa, baik dalam kehidupan yang nyata, bisa menentukan bahwa pandemi ini akan selesai kapan. Sebab itu, karena tidak ada yang bisa menentukan, maka kita juga tidak bisa menentukan keberhasilan seperti apa yang kita akan raih. Sebab itu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Itu hal yang pertama yang Alkitab ingatkan, supaya kita mengandalkan Dia. Yang kedua yang kita dapat kerjakan dalam hidup ini, yaitu mencari tahu kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa dalam buku Efesus pasal 5 ayat 17 di situ, jangan kamu bodoh, tetapi biarlah kamu mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Allah punya kehendak bagi saya dan saudara, supaya kita diberkati, supaya kita damai sejahtera, kita menikmati hari depan yang penuh harapan. Tetapi untuk mencapai itu, kembali kita diingatkan mengandalkan Tuhan.
Tuhan harus diandalkan. Sebab itu, kita perlu mencari tahu kehendak Tuhan yang ada di depan kita, yang ada bersama kita, untuk kita kerjakan supaya kita dapat berhasil. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting dalam hal menentukan kemana arah perjalanan kita, firman Tuhan ingatkan kita perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu jelas dalam buku Mazmur pasal pertama. Dikatakan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, mereka akan berhasil. Demikian juga Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Engkau mengucapkannya berulang-ulang supaya itu engkau renungkan berkali-kali. Dan itu akan membuat engkau berhasil kemana saja engkau pergi. Nah, sebab itu sebagai orang percaya di hari yang baru ini, kita bersyukur kita diingatkan firman Tuhan. Andalkanlah Tuhan, mengertilah kehendak Allah, dan renungkanlah firman Tuhan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan kita, karena kita tidak tahu hidup ini seperti apa. Karena Yakobus hanya katakan hidup ini seperti uap, yang kita tidak tahu kapan dia akan hilang. Tetapi yang pasti, jika kita mengandalkan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, keberhasilan ada di depan kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada kami, walaupun perhitungan kami sudah bagus, walaupun strategi kami sudah benar, tetapi kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Sebab itu Bapa, kami mohon kiranya Tuhan memimpin kami, memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami. Dan biarlah kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan ini setiap hari. Dan kami merenungkan firman Tuhan setiap saat di mana kami masih ada sampai saat ini. Sebab itu Bapa, tolong umat-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan berdagang maupun yang akan sekolah, juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami semua, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, kami mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami mengutamakan Tuhan, dan kami merenungkan firman-Mu, dan kami boleh melihat keberhasilan menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.